Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami selalu penuh dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Sebelum kami menjalaninya, kami akan mendengarkan renungan firman, berkati dan urapi menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang berdoa menurut kehendak Tuhan. Berdoa menurut kehendak Tuhan berarti kita mengucapkan permohonan, harapan dan permintaan sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki Tuhan. Berdoa merupakan suatu keharusan bagi orang yang percaya. Kalau kita katakan diri kita percaya Yesus, pengikut Yesus, dan berdoa itu merupakan suatu keharusan bagi kita. Karena sama seperti tubuh tanpa bernafas adalah mati, demikian juga dengan kerohanian kita sebagai orang percaya adalah mati kalau kita tidak berdoa. Jadi Tuhan menghendaki supaya orang percaya tetap terhubung dengannya, tentunya melalui doa kita. Itulah sebabnya melalui firman-Nya Tuhan mau supaya orang percaya tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang dan takut untuk menghampirinya dalam doa. Tetapi dengan penuh kepercayaan dan keberanian kita berdoa kepada Tuhan. Seperti yang tertulis tadi dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan di sana. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jadi sebagai orang percaya, sampaikanlah apa yang menjadi permohonan dan harapan kita kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan dan penuh keberanian, karena kita percaya Allah atau Tuhan yang berjanji Ia akan mengabulkan doa kita. Jadi tak perlu ragu, tak perlu bimbang, tak perlu khawatir, tak perlu takut. Datang dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keberanian kepada Tuhan yang kita percaya, sebab Dia mengabulkan doa kita. Jadi dalam pengabulan doa kita perlu mengetahui dan belajar untuk mengerti bahwa kita harus tunduk pada Allah dan memohon supaya kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 13. Dikatakan di sana, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi tujuan Tuhan dari pengabulan doa adalah supaya Bapa di sorga dipermuliakan melalui doa-doa kita. Tuhan dimuliakan, Bapa kita yang di sorga disenangkan, Bapa kita yang di sorga ditinggikan, dimasyurkan, dipuji melalui doa-doa yang terkabul dalam kehidupan kita. Itulah tujuan dari doa. Bukan kita yang dipermuliakan, tetapi Tuhan yang adalah Bapa kita di dalam surga yang kita kenal, kita panggil dalam Yesus. Dialah yang dipermuliakan melalui pengabulan doa kita, bukan kita. Dan supaya orang percaya mempermuliakan Allah melalui doanya, mereka perlu mengetahui dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah melalui firman-Nya yang dinyatakan dalam Alkitab. Kita belajar mengenai Allah, siapa Allah, apa yang Dia inginkan, apa yang Dia perintahkan, apa yang dikehendaki. Kita perlu mengetahui dan mengertinya supaya kita tahu mana yang benar di hadapan Allah, mana yang tidak benar, mana yang berkenan dan tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi dengan mengetahui pengetahuan dan pengertian orang percaya kepada Allah sesuai dengan apa yang dikehendakinya melalui firman-Nya, itu akan menjadi petunjuk bagaimana orang percaya seharusnya berdoa dan pengabulan doanya. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 dikatakan begini, dan apa saja yang kamu minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan
berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi seorang yang mengikuti perintah dan menuruti perintahnya itu akan membuat orang tersebut berkenan kepada Allah, dan doanya pun akan menerima kuasa daripada Allah, akan menerima pengabulan doa daripada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk berdoa menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita. Berdoalah dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keberanian yang disertai dengan pengenalan yang benar kepada Allah, tentunya melalui perenungan kita, pembacaan kita, pendengaran kita tentang apa yang dikatakan Allah melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Jadi berdoalah karena Allah mendengar seruan kita dan permohonan kita. Yakinlah dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keberanian, waktu kita berdoa Allah mendengarnya. Dengan berdoa kita juga bukan hanya mendengarkan Allah, bukan hanya kita berdoa kepada Allah, bukan hanya doa kita didengarkan oleh Allah, tetapi dengan berdoa suara kita juga mengarahkan kehidupan kita kepada apa yang dikehendaki Allah. Jadi dengan berdoa kita jadi tahu apa yang berkenan, apa yang dikehendaki Allah, dan bagaimana kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Seperti firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini berkata bahwa berdoa adalah keberanian dengan penuh kepercayaan. Jadi berdoalah dengan keberanian, dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Karena melalui berdoa kita benar-benar menyatu dengan Allah yang setia mendengar dan menjawab doa-doa kita menurut kehendaknya, seturut kehendaknya. Tidak ada lagi yang membatasi kita untuk bersatu dengan Allah. Bahkan tidak ada lagi doa yang tidak dijawab lagi oleh Allah bagi setiap orang yang percaya yang berdoa kepadanya. Firman Tuhan hari ini dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa Allah mengabulkan apa saja yang kita minta, apa saja yang kita harapkan melalui doa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang percaya kita harus belajar untuk tetap setia dalam doa. Kita berdoa kepada Allah yang lebih melihat kedalaman hati kita daripada sekedar kata-kata yang kita ucapkan. Kita bukanlah berdoa kepada manusia sehingga kita takut dinilai, takut diejek, takut ditertawakan oleh sesama kita ketika kita berdoa. Berdoa adalah kekuatan, ya. Berdoa adalah kekuatan, keberanian bagi setiap orang percaya untuk dapat dikuatkan dan dimampukan dalam memahami, mengetahui dan menghidupi bahwa pengaturan Allah jauh lebih sempurna dari apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Itulah yang mendorong kita untuk tekun dan tetap setia dalam doa. Doa akan menuntun kita kepada kehendak dan rencana Allah. Dan kehendak dan rencana Allah itulah yang terbaik bagi jalan kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoa dan berdoalah. Karena kita percaya dengan berdoa kita akan melihat kuasa Tuhan. Dan supaya doa kita berkuasa, berdoalah menurut kehendak Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu mengajar kami. Ketika kami berdoa menurut kehendak Allah. Dan kehendak Allah kami bisa dapat dan kami bisa tahu dan mengerti melalui Alkitab yang kami baca dan yang kami dengar. Dan melaluinya kami tahu bagaimana kami harus berdoa, dan dengan berdoa menurut kehendak Tuhan bukan kehendak kami, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan melalui pengabulan doa demi doa yang kami panjatkan, yang kami mohonkan kepada Tuhan. Kami mau memiliki kehidupan yang berdoa dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami rindu supaya Tuhan menuntun dan memimpin kami. Buat kami berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu, mampukan kami untuk ada di jalan-Mu. Karena dengan begitu segala berkat yang Tuhan janjikan dalam kebenaran firman-Mu akan menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.